Ya pemirsa, akhirnya sebagian besar pemudik Lebaran tahun 2026 ini sudah kembali. Lalu bagaimana pantauan lalu lintas pada pagi ini? Sudah ada rekan kami pemirsa, Putri Lestari di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah dan juga Keisha Butar-Butar. Kita akan menuju ke Gerbang Tol Kalikangkung terlebih dahulu, ada Putri. Putri, laporan Anda silakan. Langsung dari Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, yang dimana memang pada pagi hari ini cuaca hujan dan dihimbau untuk para pemudik yang melakukan arus balik untuk tetap berhati-hati di jalan. Namun kami pantau di Gerbang Tol Kalikangkung ini masih terpantau ramai dan juga lancar. Dan seperti yang kita ketahui, memang one way nasional sudah berakhir dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung menuju ke KM 70, di mana memang hal tersebut dikarenakan dari volume kendaraan menuju Jakarta ini sudah terpantau landai dan berangsur normal. Kemudian juga memang kita ketahui puncak arus mudik ini terbagi menjadi dua tahap dari tanggal 23 dan 24 Maret 2026 dan juga pada tanggal 28 hingga tanggal 29 Maret 2026. Untuk para pemudik yang melakukan arus balik ini diharapkan untuk tidak melakukan arus balik secara bersamaan dikarenakan memang ditakutkan adanya peningkatan volume kendaraan. Namun memang untuk pantauan kami di Gerbang Tol Kalikangkung sendiri pada pagi hari ini kami juga melihat bahwa kendaraan yang melintasi di Gerbang Tol Kalikangkung mengalami adanya penurunan. Kami mempunyai data yang dihimpun dari dalam rangka Ops Ketupat Candi 2026 pada hari Rabu 25 Maret 2026, di mana memang per tanggal atau per pukul 06.00 hingga 06.00 waktu Indonesia Barat pada hari ini dari jumlah kendaraan ini mengalami penurunan. Dari kemarin memang angka yang melintasi dari kendaraan yang melintasi dari Gerbang Tol Kalikangkung ini di angka 2.000 hingga 3.000-an. Namun menjelang pagi hari ini pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, kami melihat adanya penurunan kendaraan dengan kendaraan yang melintasi dari Gerbang Tol Kalikangkung ini hanya sekitar 500 kendaraan saja. Dan memang ini dikarenakan puncak arus balik memang sudah berakhir, namun kita akan melihat bagaimana adanya puncak arus balik tambahan di tanggal 28 dan juga tanggal 29. Total kendaraan yang melintasi dari Gerbang Tol Kalikangkung sendiri ada 53.644 kendaraan, di mana memang menurun dibandingkan hari sebelumnya yang berada di angka 61.734 kendaraan. Dan untuk di Kalikangkung sendiri ini memang meski dari kemarin sudah dilakukan sterilisasi dari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 4 sore memang telah dilakukan adanya pembukaan 2 jalur. Walaupun memang dari one way nasional ini telah diberhentikan, namun Kakor Lantas menyebutkan bahwa akan ada tetap dibuka dari rekayasa kontraflow di titik tertentu untuk menyisakan adanya mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan yang ada. Dan juga untuk bagi para pemudik yang ingin melaksanakan adanya arus balik, ini bisa untuk melakukan arus balik dari Semarang Solo menuju ke Jakarta dengan adanya diskon yang diberikan oleh Jasa Marga sebesar 30% yang dilaksanakan dari tanggal 26 hingga tanggal 27 Maret yang berlaku pada tanggal 26 Maret pukul 00.00 hingga 27 Maret pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, di mana memang untuk dari kendaraan golongan 1 ini dari harga 467.500 menjadi 304.150, dan memang dari diskon ini diharapkan bagi para pemudik yang ingin balik ke Jakarta bisa dapat diskon untuk balik ke Jakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Laporannya langsung dari Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Keisha Butar-Butar di Pelabuhan Bakaheni. Tadi di Gerbang Tol Kalikangkung terlihat ada penurunan dari jumlah pemudik yang melintas di wilayah tersebut. Bagaimana di Pelabuhan Bakaheni? Silakan Keisha. Ya, selamat pagi Kamarati, Ana dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakaheni. Kalau di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakaheni pada pagi hari ini terpantau juga mengalami penurunan ataupun terlihat sepi dan juga
masih landai begitu karena kami memang belum melihat adanya antrean mulai dari pintu masuk hingga ke area kantung-kantung parkir di dermaga eksekutif. Namun memang jika kami bandingkan dengan malam hari, para pemudik ataupun di area kantung-kantung parkir yang tersedia di dermaga eksekutif ini dipenuhi ataupun dipadati oleh para pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Jawa begitu. Tentunya ini memang sepi di area dermaga eksekutif pagi hari ini karena pola dari para pemudik arus balik ini lebih memilih untuk berangkat pada sore hingga malam hari. Sementara itu untuk data terakhir yang kami peroleh dari ASDP untuk total kendaraan yang telah menyeberang ke Pulau Sumatera ini ada sebanyak 174.000 yang dimana ini mengalami kenaikan sebanyak 31% dibandingkan dengan tahun kemarin. Nah, kemudian untuk di area penumpang pejalan kaki pada pagi hari ini juga terpantau sepi karena kalau kami melihat para penumpang pejalan kaki ini lebih memilih ataupun ramainya pada siang hari. Dan untuk total penumpang pejalan kaki yang telah menyeberang ke Pulau Jawa ini ada sebanyak 55.000 penumpang yang telah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak ataupun ke Pulau Jawa sekitarnya. Dan total penumpang tahun ini juga mengalami peningkatan sebanyak 26% dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk total jumlah penumpang dan juga kendaraan yang telah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ada sebanyak 37%. Ini artinya masih ada 63% lagi yang belum menyeberang ataupun melakukan arus balik ke Pulau Jawa ataupun ke Pelabuhan Merak. Tentunya dari PT SDP juga sudah memprediksi bahwa gelombang pertama juga sudah terjadi pada tanggal 24 Maret kemarin dan tentunya ini juga akan mengalami peningkatan ataupun puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada 28 hingga 29 Maret 2020.